Oke. Perkenalkan, nama saya Christopher Hanle Torudago, NPM 988 2405 1221 21007 dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari selama di karakter building, yaitu ada 6 topik dari karakter building. Karakter seorang pengusaha, yang kedua karakter orang sukses, yang ketiga karakter integritas, yang keempat karakter self esteem, yang kelima prejudice, yang keenam proaktif. Sebelum bahas topik-topik tersebut, kita akan membahas dulu apa itu karakter. Itu karakter. Jadi secara umum, gagasan karakter adalah kualitas mental dan moral, seperti watak, sifat, kepribadian yang khas bagi individu yang membedakannya dari individu lain. Kalau dari yang saya pelajari, karakter itu adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter asal dari bahasa Latin yang berarti tabiat. Berarti tabiat, sifat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Terus kalau di definisi dari karakter menurut Webster sumbernya menyebutkan bahwa karakter adalah sifat nyata serta tidak sinkron yang ditunjukkan sang individu. Itulah atribut yang diamati individu. Berkata bahwa karakter yaitu menandai bagaimana cara memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dan bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh karena itu, seseorang yang berperilaku tidak amanah, kejam, atau rakus dikatakan menjadi orang yang berkarakter buruk. Sementara orang yang berperilaku jujur, senang menolong, dikatakan menjadi orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kayaknya menggunakan personality, kepribadian seseorang. Jadi karakter itu kayak kepribadian kita, kayak apa yang kita lakukan, cerminkan kepribadian kita. Lalu, karakter seorang pengusaha. Jadi beberapa karakter pengusaha itu ada per- jadi ada beberapa karakter pengusaha seperti etika kerja yang baik. Pengusaha sukses tahu, pengusaha sukses itu tahu satu atau dua hal tentang etos atau kerja. Seringkali mereka akan menjadi yang pertama tiba di kantor dan akhir pergi. Terus, jika ada pekerjaan yang belum selesai, mereka akan berada di kantor pada akhir pekan, di libur dan bekerja sampai semuanya selesai. Saat santai pun pikiran mereka terfokus pada kerja. Jadi kayak ciri-ciri pengusaha itu mereka tuh kerja dengan sangat baik. Kayak mereka bertanggung jawab pada apa yang mereka kerjakan, terus datang tepat waktu dan benar-benar fokus pada apa yang mereka kerjakan. Terus punya semangat yang tinggi. Semangat kerja berjalan beriringan dibutuhkan etos kerja untuk tahan bisnis yang kuat dan semangat untuk membangun motivasi untuk memperoleh kerja yang baik. Jadi orang pebisnis tuh rata-rata mempunyai semangat yang tinggi. Jadi dari kesuksesan mereka, mereka tuh ada usaha yang mereka kerjakan dan itu berasal dari semangat mereka yang sangat tinggi. Terus karakter dari orang juga kreatif. Pengusaha yang berkembang dibangun dari kreativitas liar pencipta mereka. Dengan persaingan yang agresif, dewasa ini, para usahawan dihadapkan dengan ide-ide orisinil yang membedakan perusahaan mereka dari orang lain. Jadi orang-orang pengusaha itu rata-rata mempunyai inovasi-inovasi mereka tersendiri. Jadi kayak mereka buat produk dengan inovasi yang bagus, mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap inovasi mereka. Terus mandiri, seorang mandiri dan tidak ambisius, tidak puas dengan pekerjaan 9 to 5 yang menguras tenaga. Mereka tidak menyerah setelah dihadapi dengan tantangan pertama, seringkali mengerjakan semuanya sesuai.
Pada waktu mereka berani berinisiatif untuk sebuah pekerjaan, berperan sebagai pemimpin, akan menyadari bahwa situasi sulit justru adalah tantangan yang dapat mereka sebagai dan berperan sebagai pemimpin. Mereka menyadari bahwa situasi sulit justru adalah tantangan yang dapat membantu mereka menjadi sebagai pengusaha dan membuat bisnis lebih kuat. Jadi, eh, pengusaha itu senang dengan sebuah tantangan. Terus sifat dari karakter itu ambisius. Mereka memiliki sifat sikap yang santai. Pengusaha yang sukses akan menghadapi segala ketidaknyamanan dan tidak takut untuk mulai dari awal. Bahkan beberapa wirausahawan mungkin akan memberitahu Anda bahwa bisnis mereka ternyata jauh berbeda dari apa yang semula mereka bayangkan. Orang yang easy going selalu mengikuti arus, mengambil peluang baru ketika datang, tidak terjebak dalam pola pikir tertentu, dan bersikap menerima perubahan dan bahkan kritik. Pengusaha sukses dapat mengubah situasi yang buruk jadi keuntungan. Jadi, eh, ciri-ciri dari pengusaha itu mereka punya ambisi yang kuat dan tidak takut dengan tersebut, bahkan tidak takut gagal. Terus eh, dari ciri-ciri karakteristik seorang pengusaha lagi adalah semangat kerja yang tinggi. Tidak ada orang yang tahu segalanya. Bisnis baru tidak punya cukup dana untuk mempekerjakan banyak orang. Butuh sumber daya untuk bangun tim. Itu berarti pengusaha perlu mempelajari segala sesuatu mulai dari akuntansi hingga pemasaran dari awal. Pengalaman semacam ini adalah apa yang membuat perusahaan ulung begitu berkualitas mereka sudah mengalaminya dan menjadi semua sebelumnya. Jika Anda ingin menjadi pengusaha baru, mulai atau sudah memiliki cukup sukses dalam situasi yang buruk dan menjadikannya keuntungan. Jadi, ciri-ciri dari pengusaha itu mereka eh, menghadapi segala sesuatu dan mempelajarinya. Apapun mereka, misalnya kayak mereka punya usaha dari misalnya usaha makanan, mereka mempelajari bagaimana bisnis tersebut berjalan, seperti memanage usaha tersebut, mengatur mengatur keuangan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas yang seorang pengusaha sukses. Kita akan bahas seorang keuangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses yang saya ambil adalah Nadiem Makarim. Kenapa saya memilih Nadiem Makarim? Karena menurut saya Nadiem Makarim contoh orang yang sukses menurut saya. Jadi Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi Nadiem Makarim itu seorang saat ini adalah menjabat sebagai menteri dan melepaskan jabatannya dari Gojek. Terus dia juga merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan menjadi berbasis dari informasi di Indonesia dan sebagai negara sisi kepulauan Thailand. Di aplikasi Gojek mungkin negara asing ini aplikasi Gojek aplikasi yang nah ojek online kita ingin berkemana saja tinggal menggunakan HP tanpa harus punya kendaraan pribadi atau kita ingin memesan makanan bisa dari rumah sekarang. Terus dari karakter Nadiem Makarim tersebut ada mandiri, pekerja keras, gigih, kreatif, dan kritis. Jadi menurut saya Nadiem Makarim saya sangat kreatif. Jadi waktu waktu ada dia menciptakan Gojek, dia itu melakukan riset seperti dia nyuruh ojek-ojek itu untuk kayak nitip barang dan lain sebagainya. Tapi ya selama dia mempercayakan barang tersebut aman-aman aja. Jadi dia kayak berpikir sebuah inovasi untuk mempermudah dalam hal transportasi dan pengiriman barang.
Dari segi harga dulu kalau Gojek itu mereka lebih mahal. Sekarang semenjak ada Gojek, harga untuk transportasi online lebih terjangkau dari biasanya. Nah, terus, ya, selanjutnya kita akan bahas karakter sukses. Karakter yang sukses itu ada, menurut saya karakter yang sukses itu kayak tanggung jawab, percaya diri, mempercayai intuisi. Mempercayai intuisi itu seperti kita mempercayai apa yang isi hati kita, apa yang sesuai isi hati kita. Terus kreatif, gigih, rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, dan mandiri. Oh, saya orang sukses itu seperti Mark Zuckerberg, seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Mungkin udah gak asing lagi dengan Mark Zuckerberg karena Zuckerberg, Mark Zuckerberg adalah seorang pencipta Facebook dan sekarang dia memiliki perusahaan bernama Meta. Jadi hampir semua aplikasi media sosial yang terkenal sampai sekarang seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain itu oleh Zuckerberg, oleh perusahaan Meta. Terus karakter Mark Zuckerberg adalah dia itu mempunyai keingintahuan yang besar, sederhana dan dermawan, jadi kritis. Apa yang membuat karakter dia menjadi seperti itu? Menurut saya karakter dia menjadi seperti itu karena palsu. Jadi menurut Mark Zuckerberg dapat pola seperti itu karena palsu dikarenakan ayah dan ibunya. Jadi ayah dari Mark Zuckerberg sendiri yang bernama Edward Zuckerberg dan ibunya bernama Karen Kaplan. Jadi ayahnya Zuckerberg ini adalah seorang dokter gigi dan ibunya adalah seorang psikiater. Yang membuat dia tertarik dengan dunia komputer dikarenakan ayahnya yang seorang dokter gigi dan ibunya seorang psikolog, psikiater. Jadi yang membuat apa start katanya. Jadi yang membuat tarikan dia dengan teknologi dikarenakan ayahnya yang seorang dokter gigi dan ibunya seorang psikiater yang sejak kecil sudah sering Mark lihat mereka bekerja di dalam rumah. Banyak banyak teknologi yang orang tuanya gunakan buat si Mark ini tertarik. Lalu Mark juga lebih tertarik dengan mengotak-atik komputer daripada bersekolah. Ayahnya Edward pun dengan nanti mendukung apa yang Mark sukai. Lalu, jadi yang kita akan bahas selanjutnya adalah karakter integritas. Integritas adalah bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hal. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepercayaan jujur dan kuat. Integritas ini berasal dari bahasa Latin, integritas yang artinya seperti ini. Pertama, sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip dan jadi dasar untuk berhubung sendiri sebagai nilai moral. Dua, kualitas atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Lu, tolong gitu. Jadi contoh orang yang berintegritas menurut saya, Muhammad Hatta. Di sini saya tulis rela mengalami kerugian demi menjaga rasa negara. Jadi, saya memilih orang berintegritas itu adalah Muhammad Hatta karena saat itu istri Muhammad Hatta dan Muhammad Hatta
sedang menabung untuk membeli sebuah mesin jahit. Mereka menabung dengan cukup lama, lalu istrinya Muhammad Hatta mendapatkan kabar bahwa nilai rupiah turun dari 100 rupiah menjadi 1 perak. Lalu istri Muhammad Hatta kecewa dengan Muhammad Hatta karena tidak memberitahukan hal tersebut. Lalu Muhammad Hatta berusaha untuk menjaga rahasia negara dengan memberitahukan istrinya soal rencana tersebut. Karena kan jika istrinya tahu, ia pasti akan menceritakan pada ibunya dan teman-temannya. Jadi dia benar-benar berusaha untuk menjaga rahasia negara walaupun dia rela mengalami kerugian. Itu menurut saya satu contoh karakter integritas dari seorang Muhammad Hatta. Lalu self-esteem. Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi self-esteem itu ada 4 contoh. Itu, jadi open self itu apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri dan orang lain juga tahu tentang diri kita sendiri. Seperti contohnya tuh, seperti kita tahu diri kita itu orangnya ramah, ceria, dan orang lain pun tahu orang kita tuh sifatnya seperti itu. Kita tuh ceria dan ramah. Ada blind self. Blind self itu apa yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Seperti kita merasa diri kita tuh orangnya tertutup tapi orang lain ya itu orangnya terbuka. Lalu ada hidden self. Hidden self ini apa yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Seperti kita tuh sebenarnya orangnya itu orang pemarah tapi kita berusaha dan amarah kita dan jadi orang lain menganggap diri kita itu orangnya sabar, tidak pemarah. Lalu unknown self. Unknown self itu jadi apa yang kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Seperti kita punya sifat yang kita tidak ketahui, tapi orang lain juga tidak tahu. Jadi kayak tanpa sadar kita punya sifat tersebut, tapi kita nggak tahu kita punya sifat tersebut. Orang juga seperti itu tidak tahu. Lalu ada prejudice, yaitu prasangka. Prasangka itu seperti suatu sikap ketidaksukaan yang kuat dan tidak berdasar atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu berdasarkan keyakinan stereotip negatif karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik unik dari seseorang atau sekelompok orang hanya didasari keanggotaan mereka pada kelompok tersebut. Banyak orang yang membentuk dan mengalami prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Jadi, eh, banyak yang berprasangka itu untuk menutupi kelemahan. Contohnya bisa menutupi kelemahan kita. Jadi prasangka itu seperti kita menilai buruk seseorang. Misalnya kita melihat eh, anak-anak nakal yang berpakaian anak pang di pinggir jalan, terus kita menganggap mereka tuh udah nggak baik, kayak misalnya orang bertato kayak dianggap lu kriminal dan yang rokok itu anak nakal. Jadi kayak kita udah menjudge mereka tuh yang jelek dulu, padahal kita nggak tahu mereka tuh aslinya seperti apa. Mungkin yang orang bertato tersebut orang yang baik, selalu menolong, tapi karena prasangka kita jadi kita menganggap diri mereka itu negatif. Proaktif itu adalah sikap seseorang yang mampu mengenali kesempatan dan memanfaatkannya sehingga menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Orang yang dengan sikap proaktif tidak sekadar reaksi terhadap keadaan, tetapi memiliki inisiatif untuk melakukan aksi terhadap. Jadi orang proaktif itu seperti tegas mengambil keputusan. Jadi contoh orang-orang yang proaktif itu seperti orang yang suka, orang yang selalu berusaha untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Ketika misalnya seorang siswa, beberapa mahasiswa yang melakukan demo untuk dapat perubahan yang baik dalam pemerintahan. Di sini saja materi yang bisa saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.